Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Etika Profesi Hukum yang dibuat oleh Husnul Khotimah dengan NIM 1908-202029 dari kelas SA semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika profesi notaris, bahwa tugas profesi notaris dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris disebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik sejauh pembuatan akta autentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Kemudian mengenai organisasi ini atau Ikatan Notaris Indonesia. Ikatan Notaris Indonesia adalah perkumpulan yang tujuannya sebagai ajang pertemuan dan bersilaturahmi antara para notaris yang menjadi anggotanya. Perkumpulan ini merupakan perkumpulan satu-satunya bagi notaris Indonesia. Kemudian cara atau prosedur menjadi notaris. Notaris harus memiliki keahlian dalam ilmu kenotariatan yang menjadi syarat mutlak untuk dapat melaksanakan tugas dan wewenang atas pekerjaan sebagai pejabat umum keperdataan yang akan menghasilkan akta sebagai alat bukti autentik. Dalam jabatannya, seorang notaris juga memerlukan etika profesi sesuai yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Adapun dalam UUJN, syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yaitu yang pertama, warga negara Indonesia, yang kedua, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang ketiga, berumur paling sedikit 27 tahun, yang keempat, sehat jasmani dan rohani, yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater, yang kelima, berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata 2 kenotariatan. Kemudian, notaris diangkat oleh menteri, yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, di mana untuk bisa menjadi seorang notaris harus menyelesaikan sarjana strata 1 di bidang hukum dan telah selesai menempuh magister kenotariatan dalam jenjang strata 2. Adapun untuk melaksanakan tugas jabatan notaris ini, maka selanjutnya harus menempuh beberapa tahapan. Berikut tahapannya. Yang pertama, mengajukan permintaan ke Departemen Hukum dan HAM untuk pengangkatan sebagai notaris. Yang kedua, notaris harus bersedia disumpah sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 dalam waktu maksimal 2 bulan sejak tanggal surat keputusan pengangkatan sebagai notaris. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 pasal 8 ayat 1 bahwa ada beberapa alasan atau faktor pemberhentian notaris dari jabatannya, yakni sebagai berikut. Yang pertama, notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena meninggal dunia, telah berumur 65 tahun, permintaan sendiri, tidak mampu secara rohani dan atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus-menerus lebih dari 3 tahun, dan merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf G. Dan yang kedua, ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dapat diperpanjang sampai berumur 67 tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan. Kemudian mengenai etika kepribadian notaris. Ada beberapa etika. Yang pertama, dalam menjalankan sebagai pejabat umum, notaris harus senantiasa berpedoman pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, di mana sebagai pejabat umum, notaris harus memiliki etika kepribadian notaris, yaitu yang pertama, berjiwa Pancasila. Yang kedua, taat kepada hukum, sumpah jabatan notaris, kode etik notaris. Yang ketiga, notaris menertibkan diri sesuai dengan fungsi, kewenangan, dan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam peraturan jabatan notaris. Dan yang keempat, berbahasa Indonesia yang baik. Kemudian mengenai etika melakukan tugas, ada beberapa etika juga. Yang pertama, menyadari kewajibannya, bekerja sendiri, jujur, tidak berpihak, dan penuh rasa tanggung jawab. Yang kedua, menggunakan satu kantornya yang telah ditetapkan sesuai dengan undang-undang, dan tidak mengadakan kantor cabang perwakilan, dan tidak menggunakan perantara. Kemudian yang ketiga, tidak menggunakan media massa yang bersifat promosi. Yang keempat, harus memasang papan nama menurut ukuran yang berlaku. Kemudian mengenai etika pelayanan terhadap klien, ada beberapa etika, yang mana pertama yaitu memberikan penyuluhan hukum agar masyarakat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Yang kedua, dilarang menjadi alat orang atau pihak lain untuk semata-mata menandatangani akta buatan orang lain sebagai akta buatan notaris yang bersangkutan. Yang ketiga,
memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, memberikan jasa kepada anggota masyarakat yang kurang mampu dengan cuma-cuma. Kemudian, mengenai etika hubungan sesama rekan notaris, ada beberapa etika. Yang pertama, notaris dengan sesama rekan notaris lainnya itu hendak saling menghormati dalam suasana kekeluargaan. Yang kedua, notaris dilarang mengadakan persaingan tidak sehat dengan jalan merendahkan tarif atau ongkos jasa. Yang ketiga, notaris tidak mengkritik, menyalahkan akta-akta yang dibuat rekan notaris lainnya di hadapan klien atau masyarakat. Yang keempat, notaris tidak menarik karyawan notaris lainnya secara tidak wajar. Kemudian mengenai etika pengawasan. Yang pertama, pengawasan intern terhadap notaris melalui pelaksanaan kode etik notaris dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah dan atau pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. Yang kedua, pengawasan ekstern dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Pusat Ikatan Notaris Indonesia. Kemudian mengenai kewajiban bagi seorang notaris, yaitu yang pertama, seorang notaris harus mempunyai moral, akhlak, serta kepribadian yang baik. Yang kedua, menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan notaris. Yang ketiga, menjaga dan membela kehormatan perkumpulan. Yang keempat, meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan saja. Yang kelima, mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara. Selain ada kewajiban, ada juga larangan bagi seorang notaris, yaitu yang pertama, mempunyai lebih dari satu kantor, baik kantor cabang maupun kantor perwakilan. Yang kedua, memasang papan nama dan atau tulisan yang berbunyi notaris atau kantor notaris di luar lingkungan kantor. Yang ketiga, menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah disiapkan oleh pihak lain. Yang keempat, mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani. Kemudian pengecualian bagi notaris. Yang pertama, memberikan ucapan selamat, ucapan duka cita dengan menggunakan kartu ucapan, surat, keterangan bunga, ataupun media lainnya dengan tidak mencantumkan notaris, tetapi hanya nama saja. Kemudian yang kedua, pemuatan nama dan alamat notaris dalam buku panduan, nomor telepon, fax, dan telex yang diterbitkan secara resmi oleh PT Telkom atau instansi lainnya dan atau lembaga resmi lainnya. Kemudian mengenai hubungan kode etik dengan undang-undang. Hubungan antara kode etik dengan undang-undang jabatan notaris terdapat dalam ketentuan pasal 4 mengenai sumpah jabatan, di mana seorang notaris dengan sumpahnya berjanji untuk menjaga sikap, tingkah laku, dan akan menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawabnya sebagai seorang notaris. Di mana dengan adanya hubungan ini, maka terhadap notaris yang mengabaikan keluhuran dan martabat jabatannya, selain dapat dikenakan sanksi moral, ditegur atau dipecat dari keanggotaan profesinya, juga dapat dipecat dari jabatannya sebagai notaris. Adapun contoh kasus pelanggaran kode etik notaris dan penyelesaiannya yaitu sebagai berikut. Pelanggaran kode etik notaris yang dilakukan oleh notaris berinisial RK dan VN dalam melakukan promosi jabatan melalui Instagram, di mana RK dan VN telah melanggar ketentuan dari pasal 4 ayat 3 kode etik notaris dengan menggunakan Instagram untuk mempromosikan dirinya sebagai notaris dan pelayanan jasa. Oleh karena itu, perbuatan mereka wajib dipertanggungjawabkan melalui penegakan sanksi yang tegas dari pihak Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah. Kemudian mengenai perbedaan profesi notaris dan PPAT. Perbedaannya adalah bahwa seorang notaris berwenang membuat akta autentik mengenai perbuatan hukum, antara lain perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dituangkan dalam akta autentik. Kemudian, sedangkan kewenangan bagi PPAT yaitu dibatasi hanya dapat membuat 8 akta dalam bidang pertanahan saja, antara lain jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan ke dalam perusahaan atau inbreng, pembagian harta bersama, pemberian hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah hak milik, pemberian hak tanggungan, pemberian kuasa, membebankan hak tanggungan. Sekian penjelasannya dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.